IMD sekian. Saat ini kan sudah ada Google atau mesin pencari berita, itu bisa cek izin edar milik BPOM, masyarakat kemudian memasukkan nomor tersebut. Ini tidak sesuai. Ya, nomor BPOM ini terdaftar di Jember, terdaftar di Sidoarjo, dan seterusnya. Untuk nama CV ini sendiri, CV Sinar Subur Barokah Malang Indonesia ini fiktif, tidak ada. Nah, kami laksanakan pemeriksaan, fakta-fakta pemeriksaan bahwa barang-barang yang dijual oleh para tersangka ini berada di distributor, ditujukan pada distributor wilayah seputaran Malang Raya, Sidoarjo, dan beberapa wilayah lainnya. Mereka beroperasi ini secara efektif itu dimulai pada akhir Januari tahun 2024 atau awal Februari tahun 2024 dengan praktek yang repackaging seperti ini. Namun untuk dimulainya kegiatan berbisnis minyak goreng itu dimulai dari tahun lalu sekitar bulan Maret. Baik, untuk bahan baku atau minyak curah ini didapat dari seputaran Sidoarjo maupun dari Surabaya. Untuk selisih keuntungannya ini yang jelas, para tersangka ini membeli minyak goreng curah ini di harga antara 11.500 sampai dengan 12.500 per liternya. Kemudian dijual ke distributor ini di angka 13.500 sampai dengan 14.500 maksimal per liternya. Kalau dari uji lab, apakah ada kandungan berbahaya dari produk ini? Untuk uji lab masih dalam proses kita ajukan, belum keluar untuk hasilnya. Amit, bocor Amit. Pada kesempatan pagi hari ini kami dari Polres Malang melaksanakan kegiatan konferensi pers Satgas Pangan berupa ungkap kasus tindak pidana industri pengemasan minyak goreng ilegal dengan tempat kejadian perkara di Jalan Suropati nomor 19 RT 1 RW 17 Desa Wajak, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Ini di belakang kita, rekan-rekan kita hadirkan dua orang tersangka yang kita amankan. Yang pertama inisial MZ, ini profesi sebagai pedagang, beralamat di tempat kejadian perkara di Jalan Suropati nomor 19 RT 1 RW 17 Desa Wajak, Kecamatan Wajak. Yang kedua ini inisial M, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Desa Bandung Rejosari, Kelurahan Bandung Rejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa modus operandi dari kedua tersangka ini, baik dari MZ maupun M, ini bersama-sama mereka telah memproduksi atau mengemas, mengedarkan, dan meniagakan minyak goreng curah yang dikemas dalam kemasan botol polos dan kemasan botol berstiker bertuliskan minyak goreng minyak kita, rekan-rekan. Minyak goreng minyak kita. Ini merupakan merek minyak kita, ini kemasan dari CV Sinar Subur Barokah Malang dengan menggunakan spesifikasi teknis yang ditempel di label menggunakan BP POM yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Dapat kami sampaikan di sini rekan-rekan untuk kronologis kejadian bahwa sekitar bulan Maret 2023 ini tersangka MZ memulai usaha jual beli minyak goreng curah yang dilakukan di rumahnya. Kemudian di bulan Februari 2024 ini bertemu dengan tersangka M. Kemudian dari tersangka M ini menyampaikan niat untuk bekerja sama mengemas
sekaligus mengedarkan dan memperniagakan minyak goreng merek minyak kita dan minyak goreng kemasan polos. Di mana peran keduanya setelah mereka bekerja sama untuk tersangka MZ ini, rekan-rekan dapat kami sampaikan, ini berperan dan bertanggung jawab untuk menyiapkan bahan baku minyak goreng curah dan kemasan botol. Ini kemasan botol yang sebelah kanan kita. Kemudian sekaligus karyawan yang dipekerjakan untuk mengemas minyak goreng curah yang dikemas dengan merek minyak kita. Kemudian untuk tersangka M sendiri ini berperan untuk menyediakan ini rekan-rekan stiker label yang bertuliskan minyak kita yang merupakan produksi dari CV Sinar Subur Barokah Malang, Indonesia. Kronologis ungkap yang dapat kami sampaikan di sini bahwa ketika tim dari Satuan Tugas Pangan Polres Malang melaksanakan pengecekan bahan pokok di beberapa wilayah pasar yang ada di daerah Kabupaten Malang, ini didapati ada peredaran botol-botol minyak goreng 1 liter yang secara fisik ini rekan-rekan, secara fisik apabila dibandingkan dengan kemasan produk lain ini akan terlihat berbeda, terlihat ada disparitas, terlihat ada perbedaan ukurannya. Ternyata betul ini sudah dengan modus operandi dari yang bersangkutan ini di awal kami sampaikan. Ketika ditimbang ini rekan-rekan dari kemasan 1 liter ini ketika dilaksanakan penimbangan secara nyata, secara real, ini hanya berkisar 764,82 ml sampai dengan 771,77 ml. Berdasarkan informasi aduan maupun keluhan dari pedagang dan konsumen pasar, kemudian dari tim Satgas Polres Malang, Satgas Pangan Polres Malang bergerak cepat melaksanakan kegiatan penyelidikan. Kemudian didapatkan informasi di tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 16.00 waktu Indonesia Barat yang beralamat di Jalan Suropati nomor 19 RT 1 RW 17 Desa Wajak Kecamatan Wajak. Tertangkap tangan ada 1 unit truk Isuzu Elf yang sudah mengangkut dan mempersiapkan minyak goreng curah yang sudah dikemas dalam minyak kita maupun minyak polos yang siap untuk diedarkan, rencanakan diedarkan di wilayah Sidoarjo. Motif dari kedua tersangka ini rekan-rekan dapat kami sampaikan adalah untuk mendapatkan keuntungan berlebih. Dari hasil pendalaman penyidik yang sudah dilakukan, keuntungan yang diperoleh oleh tersangka MZ ini setiap minggu rata-rata berkisar antara 36 juta sampai dengan 50 juta rupiah tiap minggu. Kemudian untuk tersangka M ini untuk tiap bulan keuntungan yang diperoleh oleh yang bersangkutan ini berkisar sekitar 25 juta sampai dengan 35 juta rupiah. Ini kita hadirkan di sini rekan-rekan seluruh barang bukti yang bisa kita sita, kita amankan di tempat kejadian perkara, yaitu di Jalan Suropati 19 RT 1 RW 17 Desa Wajak Kecamatan Wajak. Atas perbuatan yang dilakukan oleh tersangka, penyidik menerapkan pasal berlapis. Pasal yang pertama yang diterapkan oleh penyidik adalah pasal 62 ayat 1 Yunto pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1099 tentang perlindungan konsumen. Yang kedua yaitu pasal 120 Yunto pasal 53 ayat 1 huruf B Yunto paragraf 7 pasal 44 tentang perubahan pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja Yunto Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang. Yang ketiga itu pasal 113
Yunto pasal 57 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Yunto pasal 57 ayat 20, Yunto pasal 46 tentang beberapa perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Yunto Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda paling banyak 5 miliar. Kami dari Polres Malang beserta dengan instansi terkait terus bergerak memastikan kondusivitas Kabupaten Malang, dan kami sangat mengapresiasi apabila ada informasi dari masyarakat terkait khususnya peredaran seperti ini yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Kita pastikan akan kita tidak lanjuti dan kita tindak tegas. Mari kita sama-sama kita jadikan daerah Kabupaten Malang ini kabupaten yang aman, nyaman dan kondusif.